Jadi sebelumnya saya minta maaf ya pemirsa, karena apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak sama dengan para praktisi supranatural lainnya. Nah, saya menyampaikan apa yang saya jalani selama ini ya dari keilmuan Syah Bandar Karimadi. Keilmuan yang saya jalani ini sebenarnya tidak mengenal yang namanya kodam, akan tetapi sedulur papat. Jadi wujudnya dari air, wujudnya dari api, wujudnya dari tanah, wujudnya dari angin, dan pancernya adalah diri. Nah, itulah mungkin secara umumnya yang dibahas itu mereka sebut kodam-kodam. Akan tetapi sekali lagi bagi kami khususnya keilmuan Syah Bandar Karimadi, nah itu bukan disebut kodam, itu bagian dari diri kita, sedulur kita sendiri. Unsur air yaitu ada wujud batinnya, unsur api ada juga wujud batinnya, unsur tanah juga ada wujud batinnya, begitupun unsur angin itu ada wujud batinnya. Itulah yang selama ini menjaga kami, memberikan intuisi kepada kami, mendampingi kami, wujud-wujud dari sedulur kita sendiri. Sebenarnya setiap manusia itu ya mempunyai pendamping ya, mempunyai pendamping dalam hidupnya, baik itu disadari atau tidak, baik itu dipahami atau tidak ya. Nah, mereka semuanya selama masih hidup ya tentunya punya pendamping batin, sedulur kita sendiri. Beberapa tayangan yang saya lihat, saya tidak menyalahkan ya, sekali lagi ini adalah yang saya pahami dan saya jalankan selama saya menjadi seorang praktisi spiritual dan supranatural. Ada kodam atau pendamping kita yang malah justru tidak baik untuk kita, membuat kita mudah emosi dan berbuat di luar kendali. Sebenarnya bukan kodamnya yang salah atau pendampingnya yang jahat, tetapi kita manusianya ya tidak selaras dengan unsur-unsur kita sendiri, dengan saudara kita sendiri gitu loh. Yang terjadi kan benturan, lahir dan batinnya ini tidak selaras pemirsa, ya maka hidupnya resah, gelisah, sial. Ya, nah itu sebenarnya yang terjadi. Dan kalau kita itu mengamalkan suatu amalan yang fokusnya hanya kepada satu unsur saja, saya kasih contoh kepada keluarga saya sendiri. Keluarga saya, ibunda saya itu mengamalkan wiritan tanpa henti. Wiritan kan bagus ya. Nah, wirid itu kan menginterpretasi energi api dengan gesek-gesekan itu, tanpa diimbangi dengan keseimbangan yang lainnya, unsur-unsur yang lainnya, misal unsur airnya, unsur tanahnya, unsur anginnya, ini tidak seimbang. Apa yang terjadi pada bunda saya? Hawanya marah dan emosi terus, karena terlalu banyak wiritan yang mengeksploitasi energi api dengan gesekan-gesekan wiritannya tersebut. Makanya saya sarankan kepada bunda saya, boleh wiritan bagus, akan tetapi jangan lupa dengan jurusnya, karena bunda saya juga menjadi murid Syah Bandar Karimadi. Jadi beliau tahu untuk masalah jurus. Jadi saya selalu tekankan, boleh wiritan, boleh puasa, tapi jangan lupakan jurus. Kalau tidak percaya buktikan, gitu kan? Benar tuh dibuktikan. Wah, tiap malam tuh wiritan terus ya. Jurus yang kita ajarkan ya itu dianggap sepele sama bunda saya ya. Nah, yang terjadi hawanya marah terus, emosi terus, bentar-bentar, bikin suasana rumah panas. Ya, orang beribadah kok wiritan tiap malam kok hawanya malah panas terus ya, emosi terus. Apa yang terjadi? Karena tidak selaras, hanya mengeksploitasi energi api ya. Jadi ya yang
yang ada memang tidak ada keselarasan itu. Nah, setelah bunda saya dudukkan, saya beri pemahaman, beliau melakukan jurus tuh ya. Nah, itu mulai bisa mengendalikan amarahnya. Marah tetap marah, marah itu bagian dari semangat, tapi kalau keterusan ya itu bukan semangat ya, itu hawa nafsu yang liar gitu ya. Nah, jadi mulai terkendali, mulai bisa memaklumi, mulai bisa menata hatinya, mulai bisa melihat dan bersikap bijaksana walaupun harus step by step, karena memang dasar dari cetakannya bunda saya ya dari lahir ya taunya kan ya itu ya, wiritan dan wiritan akhirnya terbentuk jiwanya. Jadi perlu proses untuk penataan ya yang agak lebih lama, apalagi kalau disuruh jurus itu kan harus saya ingatkan belum ada kesadaran. Tapi nggak apa-apa, sudah luar biasa sekali bunda saya ini perubahannya, wah luar biasa. Jadi ini adalah kisah nyata yang saya ceritakan adalah keluarga saya. Mungkin pemirsa yang melihat tayangan ini juga merasakan ya, pasti ada yang merasakan, saya juga pernah soalnya ya. Kenapa kita sudah beribadah, wiritan itu bagus loh ya. Siapa bilang wiritan gak bagus? Wiritan bagus. Nah, tapi kenapa justru yang terjadi itu pikiran itu semrawut, mudah emosi, hawa panas, gembrungsung ya. Nah, karena tidak selaras dengan saudara-saudara kita lainnya. Jadi adanya gesekan yang terus menerus ya, pada akhirnya ya emosi. Jadi unsur apinya atau unsur iblisnya itu lebih dominan. Nah, unsur iblis ini kalau tidak diselaraskan dengan unsur-unsur lainnya yang terjadi ya kebiadaban. Mungkin dari itulah ya bangsa iblis ini jadi difitnah gitu loh ya. Paling jelek pokoknya. Padahal bangsa iblis ini ya tingkatannya itu di atas siluman ya, malaikat, kemudian iblis, siluman, dan karuhun. Nah, tingkatannya itu sudah tinggi sebenarnya iblis ini gitu loh ya. Nah, tapi karena manusianya itu tidak selaras dengan saudara-saudara lainnya, kita hanya mengeksploitasi energi api yang terjadi mudah emosi. Wow, gampang marah, hawanya panas, gembrungsung. Nah, itu makanya kita boleh ya beragama apa saja, tapi jangan sampai kita kehilangan jati diri. Keilmuan Syah Bandar Karimadi ini bisa diaplikasikan oleh agama apapun, karena keilmuan Syah Bandar Karimadi ini merupakan ruh dari semua agama. Ini menurut pemahaman saya. Jadi pemirsa ya boleh dipercaya, boleh dipraktekkan, tidak dipercaya pun tidak apa-apa. Tapi di sini saya hanya menyampaikan sesuatu hal yang sudah saya lalui.